Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akbar Sanjaya dengan nomor induk mahasiswa 181410209. Di sini saya akan membuat video terakhir di MK Pasar Modal Syariah dan saya akan menjelaskan dua poin. Yang pertama, kondisi perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Yang kedua, bagaimana untuk menjadi seorang investor di pasar modal syariah Indonesia yang memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Oke, kita langsung ke poin pertama. Bagaimana sih kondisi perkembangan pasar modal di syariah di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19? Oke, pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia tetap positif dalam tekanan dampak pandemi COVID-19. Kenapa? Karena dalam pertumbuhan itu terlihat pada dominasi pasar saham syariah dari sisi volume, frekuensi, dan nilai transaksi. Hingga awal Oktober 2020, nilai transaksi saham-saham syariah di pasar modal Indonesia mencapai 3.953 miliar, setara dengan 64,31% dari nilai total transaksi, yakni 6.146 miliar. Torehan itu menunjukkan besarnya daya tahan dan potensi perkembangan dan pasar modal syariah di tanah air. Nah, pertumbuhan ini ditopang naiknya pendapatan dari penyaluran dana sebesar 19,75% menjadi 1,94 triliun. Nah, pertumbuhan pasar modal syariah di Indonesia semoga aja kedepannya bisa lebih masif lagi karena banyak faktor yang mendukung. Apa sih faktor yang mendukung? Karena yang pertama, jumlah penduduk muslim terbesar di Indonesia. Tuh. Terus gimana caranya? Caranya adalah edukasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan digital melalui berbagai media sosial. Itu caranya. Oke, hanya itu dari poin pertama. Semoga aja bisa menjawab permasalahan dari poin pertama. Oke, kita langsung ke poin kedua. Bagaimana untuk menjadi seorang investor di pasar modal syariah di Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah ataupun memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam berinvestasi. Oke, saya akan memberikan langkah-langkah yang harus kita pertimbangkan untuk menjadi seorang investor yang berinvestasi saham-saham syariah. Yang pertama, kenali daftar saham-saham syariah. Yang kedua, pastikan saham bebas dari praktis yang tidak sesuai Islam. Yang ketiga, jangan asal pilih saham, cek fundamental dan lakukan analisis teknikal. Oke, kenapa kita harus mengenali daftar saham-saham syariah? Khusus untuk saham syariah, kita harus mengenali daftar perusahaan apa saja yang bisa kita tanamkan sahamnya di dalamnya. Untuk mengetahui daftar saham-saham syariah, kita bisa mengeceknya melalui daftar indeks saham syariah. Daftar indeks saham syariah itu ada 3 jenis di Indonesia. Yang pertama, indeks saham syariah Indonesia atau disingkat ISSI. Yang kedua, Jakarta Islamic Index atau disingkat JII. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index 70. Kalian bisa mengecek di daftar saham yang saya paparkan tadi. Nah, di dalam daftar tersebut akan ditampilkan emiten-emiten saham syariah yang bisa kita miliki. Jangan khawatir, ada banyak pilihan saham-saham syariah sebab berdasarkan indeks saham syariah Indonesia ISSI ada lebih dari 400 saham syariah. Wow. Oke. Yang pertama tadi, kenali daftar saham syariah. Yang kedua, pastikan saham bebas dari praktis yang tidak sesuai Islam. Nah, setelah mengetahui daftar emiten yang bisa kita beli untuk berinvestasi saham syariah, langkah berikutnya adalah mengecek ketepatan emiten tersebut. Pastikan lagi bahwa saham yang telah tercatat bebas dari praktis-praktis yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menurut OJK, ada beberapa syarat yang membuat sebuah emiten dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Nah, syarat-syarat tersebut nanti akan saya jelaskan. Oke, yang pertama, jenis usaha, produk, barang ataupun jasa serta akad dalam pengelolaan emiten tidak boleh berseberangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, emiten wajib memenuhi ketentuan akad sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, emiten wajib memiliki syariah compliance of share untuk menjelaskan prinsip-prinsip syariah yang dianutnya. Oke, yang pertama itu kita harus mengenali daftar saham-saham syariah. Yang kedua, pastikan saham bebas dari praktis yang tidak sesuai Islam. Nah, yang terakhir kita ini untuk menjadi seorang investor yang baik, kita ini jangan asal pilih saham, cek fundamentalnya dan lakukan analisis teknikalnya. Saat kita berinvestasi saham, tentu hindari
dari asal pilih saham. Lakukan strategi sederhana, yaitu melihat fundamental saham yang kita akan beli dan melakukan analisis teknikal. Pastikan saham tersebut memiliki kinerja yang baik, seperti tergolong saham dengan kapitalitas pasar yang besar dan memiliki prospek bisnis yang cemerlang. Untuk melakukan hal ini, kita bisa menambah pengetahuan tentang saham dengan mengikuti sekolah pasar modal gratis yang sering diadakan oleh Bursa Efek Indonesia. Hingga jangan malas untuk menambah ilmu dengan membaca berita-berita finansial dan buku-buku investasi. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.